Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. 102,8 FM Insan Mesra dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita informasikan di awal tadi dan di program sebelumnya, bahwa hari ini kita akan berdialog tentang pendidikan dan akan dipandu oleh Bang Rama selama kurang lebih 60 menit. Saya langsung ke Bang Rama, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra di mana saja berada. Kita bertemu lagi dalam acara Dialog Pendidikan di edisi Kamis 13 Agustus 2020. Pada hari ini saya berbahagia sekali karena sebagai narasumber pada Dialog Pendidikan pada pagi hari ini adalah yang pertama, yang di samping saya adalah Said Zainal PhD. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Makassar. Selamat pagi Pak Said. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua narasumber saya adalah Pak Parman Farid, Dr. Parman Farid. Beliau adalah Ketua Dikdasmen Muhammadiyah Kota Parepare. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa semangatnya ini. Bang Dimas, pada pagi hari ini saya bersama Bang Dimas di Radio Mesra dalam acara dialog. Tapi sebelumnya Bang Dimas mungkin bisa menyampaikan kepada pemirsa ya, melalui streaming maupun pendengar di mana saja berada, Insan Mesra di mana saja berada, untuk menyampaikan beberapa nomor lain ya, nomor teleponnya yang mungkin nanti bisa langsung interaktif dengan kami di acara Dialog Pendidikan ini. Silakan ya, Bang Dimas. Ya, Insan Mesra, kita buka layanan untuk berinteraktif dengan narasumber kita. Untuk di pagi hari ini Anda bisa gunakan teleponnya di 0852 9952 0104 ataupun melalui nomor yang sama bisa berkirim melalui fasilitas WhatsApp. Dan Anda juga bisa ikut berkomentar melalui kolom komentar di Facebook ya. Facebook kita di Mesra Radio Parepare. Dan Insan Mesra, program ini selain melalui manual di 102,8 FM, Insan Mesra juga bisa mendengarkan melalui link streaming kita di www.radiomesra.com dan Facebook Mesra Radio Parepare. Bang Rama, silakan. Iya, untuk kedua narasumber saya, Said Zainal dan Pak Said Zainal dan Pak Parman Farid ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sampai sekarang ini masih masyarakat kebingungan, juga sebenarnya pemerintah bingung ya. Mau dilaksanakan pembelajaran secara langsung, luring ya, luar jaringan atau tatap muka, tetapi di satu sisi masih zonanya masih mungkin oranye, mungkin merah ya, kuning dan sebagainya pada zona-zona itu. Di tengah kebingungan ini sebenarnya posisi pendidikan kita ada di mana ini Pak Said Zainal ini? Ya, makasih. Sebelum saya jawab, saya mau sampaikan dulu pemikiran saya tentang kondisi COVID ini, apa yang kita lakukan. Analog saya begini, keadaan sekarang ini kita sepertinya kan seperti sebuah organisasi besar, apa saja mulai dari pemerintahan, kabupaten dan seterusnya. Kita sedang berjalan, sudah itu hujan keras. Iya. Sekarang betul. Ini hujan keras dan hujan keras ini tiba-tiba. Iya. Tadinya ada yang katakan tidak akan terjadi di Indonesia. Tanpa disangka ya. Terus padahal ada matahari mamanya tiba-tiba hujan. Langsung hujan. Tadinya malah tidak dipercaya bahwa akan terjadi hujan. Nah sekarang pas hujan keras ini semua panik. Mulai dari pemerintah. Nah sekarang pada saat hujan keras kan pemerintah punya tujuan untuk bagaimana supaya semua rakyatnya sampai. Nah, diambil kebijakan bahwa semua harus berteduh. Nah, itulah yang biasa kita orang istilahkan misalnya lockdown semuanya. Ya kan semua harus berteduh. Betul. Dalam keadaan berteduh ini hujan tidak mau berhenti. Maka pemimpin organisasi berpikir, wah kalau ini terus berjalan tidak ada yang dicapai ini. Iya. Makanya
istilahnya dibuka sedikit, istilahnya silahkan Anda jalan yang bisa jalan. Iya. Supaya ini ada yang sampai, harus organisasi ini harus sampai ke sana. Tapi basah bajunya ya? Ya, maksudnya ada resiko. Iya. Artinya resikonya basah baju, malah tidak sampai. Iya. Karena ada barang yang saya bawa, ada apa semuanya. Betul. Nah, di sini poin yang pertama yang saya berikan adalah di sini COVID ini memberikan gambaran kemampuan seorang leader. Di sini akan diukur. Iya. Bagaimana dia mengambil kebijakan dengan kondisi yang ini. Leader yang saya maksud mulai dari pemimpin presiden. Tentu lain caranya. Iya. Gubernur bagaimana, wali kota bagaimana, sampai ke tingkat sekolah. Caranya mengambil kebijakan. Iya. Nah, kita kembali. Apakah misalnya pemimpin ini otoriter, dia harus semua begini ya? Tidak kelihatan. Iya. Ada juga pemimpin kita lihat sekarang, ada gubernur yang melakukan sesuatu, ada juga yang hanya tunggu perintah dari atas, begitu juga dan seterusnya. Iya. Itu poin yang pertama. Bagaimana seorang leader menyelesaikan ini masalah. Ya, poin yang kedua nanti dilanjutkan, tapi prolognya Pak Dr. Parman Farid ini gimana dengan kondisi pandemi ini, prolognya? Ya, kalau saya ya atas nama Ketua Majelis. Jadi saya mau lebih mendetailkan bahwa kami di Muhammadiyah itu di samping mengikuti keinginan pemerintah, juga tetap konstruktif dalam melihat situasi di lapangan. Jadi mungkin tidak seragam. Jadi kalau misalnya seperti di Parepare untuk sementara belum kita lakukan karena itu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita masih dalam zona merah. Tapi tidak kemudian bahwa pembelajaran itu tidak dilakukan. Justru kami di Raker kemarin itu memberikan masukan ke sekolah-sekolah untuk justru menumbuhkan kreativitas. Jadi jangan berhenti berpikir dengan pandemi ini. Jadi harus ada terobosan-terobosan baru yang harus diambil peluang untuk supaya kita lebih kreatif gitu. Jangan kemudian pandemi ya berhenti gitu. Dan itu kreatif di sisi sekolah atau di sisi masyarakat? Harus dua-duanya. Kenapa? Karena perlu dukungan masyarakat sesungguhnya. Kenapa? Karena taruh misalnya pembelajaran online. Ini kan banyak yang mengeluh tentang bagaimana pulsa kuota ya. Kemudian bagaimana orang tua mendampingi anak-anak apabila sudah dibolehkan untuk bekerja dan seterusnya. Banyak persoalan. Tapi saya pikir persoalan itu bisa diselesaikan dengan kreativitas yang ada sama guru. Saya kasih contoh misalnya ketika guru-guru dari perguruan Perserikatan Muhammadiyah itu mendatangi anak-anak ke rumahnya untuk memberikan tugas, kemudian mengambil tugas dan seterusnya. Hal-hal semacam gitu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya itu tidak dilakukan ya pembelajaran akan stagnan gitu. Saya pikir begitu, Pak. Ya, ini masa adaptasi ya. Adaptasi dengan kondisi hujan tadi gambarannya Pak Said tadi. Dalam kondisi hujan ini mereka berteduh semua. Tentunya kan adaptasi di suasana yang berteduh tadi. Yang kedua tadi yang Pak Said akan lanjutkan. Kira-kira bagaimana? Ya, yang kedua saya hubungkan dengan pendidikan. Nah sekarang pendidikan harus jalan seperti itu kan. Nah dibutuhkan kemampuan seorang leader menentukan kebijakan. Misalnya kita tunggu kebijakan dari pusat. Awalnya kan kita tunggu kebijakan dari pusat. Dia lama-lama kelamaan baru lucunya adalah tentu kan banyak orang berteriak bahwa tahun ajaran harus berhenti, tahun ajaran harus sampai. Memang begitu kalau kita sedang berteduh kan banyak orang pergi jangan pergi. Tapi banyak usulan lah. Leader yang akan menentukan bahwa saya harus pergi dan saya tidak harus pergi. Nah sekarang leader kita menentukan kita harus tetap jalan, tetapi silakan lakukan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Sekarang jalan lagi pendidikan ya tentu kebijakan kebawa lagi. Saya kasih gambaran ini kan semua di Indonesia misalnya kan tidak sedang hujan. Ada yang hujan keras, ada yang hujan rintik-rintik. Itulah yang istilahnya ada zona hijau, zona kuning. Tidak boleh sapu rata bahwa PJJ semuanya itu kan salah. Masa mau berteduh semua meskipun misalnya tidak hujan. Nah, seperti itu dah. Sekarang kita tahu kondisi kita. Oh ini hujan rintik-rintik. Jalan saya ke seperti ini. Saya hubungkan dengan pendidikan, begitu juga dengan sekolah. Kebijakan pemerintah misalnya tidak boleh semua. Tetapi kita tahu juga kondisinya. Misalnya di daerah misalnya yang pelosok yang tidak terjadi apa-apa, masa kita harus istilahnya tadi tidak hujan, masa kita harus berteduh? Betul. Kalau tetapi tetap kita harus
tunggu mau hujan karena kita dengar bahwa ini musim hujan loh. Tetap kita siap-siap, bahasanya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan begitu. Ini harus ada inisiatif ya, inisiatif di bawah ya. Sebenarnya begini Pak. Ada kegamangan ya di tingkat pemerintah pusat. Saya contohkan misalnya tentang penggunaan dana BOS. Iya. Ini kan kelihatannya tidak seperti kalau tidak dipikirkan ya. Iya. Awalnya bahwa sekian persen bisa digunakan untuk pembelajaran dalam rangka pandemi Covid. Iya. Kemudian tiba-tiba ada kebijakan lagi yang membolehkan untuk lebih dari itu. Iya. Ini kan padahal sesungguhnya kan sekolah ini perencanaan yang mestinya kan gitu. Tiba-tiba hujan tadi, Pak. Tiba-tiba hujan. Semuanya tadi, harus beradaptasi dan kondisi. Nah, ini yang saya mau tekankan tadi, bahwa disinilah bahwa saya selalu bincang sama teman, seorang pemimpin tidak harus pintar, tidak harus kalau kita memilih pemimpin bukan karena dia suka belusukan, bukan karena dia sederhana, bukan. Pemimpin harus pintar. Di sini dibutuhkan sekarang. Nah, sekarang punya inisiatif ya. Inisiatif pintar cepat, itu kan punya inisiatif cepat dan tepat. Inilah kondisi seperti ini. Nah, termasuk pemimpin sekolah. Misalnya, jangan kamu begini. Kalau lu terus tunggu terus perintah dari atas tidak jalan. Ya. Nah, itu dia yang saya maksud. Tapi sebenarnya ada begini ya, ada persoalan begini. Ketika anak-anak harus belajar di rumah, sebenarnya ada juga banyak yang mengatakan bahwa inilah saatnya orang tua memahami kondisi anaknya yang sebenarnya. Inilah orang tua sebenarnya bisa melihat, oh begini kelakuan anak saya, oh beginian. Ini sebenarnya juga bagi orang tua sebenarnya momen yang tepat ketika harus belajar di rumah. Itu kan hikmah Pak, hikmah dari pandemi Covid ini kan. Tapi kan tidak boleh kemudian itu menjadi sesuatu yang harus berjalan. Salah satu daripada ini kan hanya semacam insidental saja, kan? Jangan kemudian itu terus kemudian diberikan ke masyarakat sehingga masyarakat mengatakan bahwa oh seperti itu kah? Bahasanya kan begitu ya. Kalau saya tadi malah Pak, kita kan berteduh ini mau hujan. Iya. Saya sebagai orang tua, jangan lari. Saya yang menentukan. Iya, orang tua karena pemerintah sekolahnya melarang dia keluar pergi. Iya. Maka saya yang harus menjaga dia supaya bisa jalan sedikit-sedikit begitu maksud saya. Kalau misalnya memang ini sama dengan kebijakan Mendikbud. Mendikbud kan asal itu ada izin orang tua. Iya. Dia boleh sekolah asal ada izin orang tua. Kalau tidak ada izinnya artinya dia mampu mendidik anaknya sendiri dan mengajar anaknya sendiri. Silakan. Yang selalu keluar misalnya terjadi begini berarti kan Anda tidak mampu. Silakan serahkan sama sekolah mau diapa. Apapun yang akan terjadi. Contoh misalnya saya tidak sanggup seperti Pak Parman ya. Nah, sekarang saya serahkan ke sekolah. Terus ada yang terjadi tidak bisa kan sudah menyerahkan untuk kalau kau mampu ya. Tadi mau hujan ini, kita yang awasi sendiri anak-anak kita supaya tidak basah sambil jalan. Bisa jalan enggak? Kalau enggak bisa jalan ya serahkan sama sekolahnya begitu. Tapi bagaimana sih ini kita menjawab kebingungan masyarakat barangkali bagaimana tips yang mungkin bisa disarankan ketika anak harus belajar di rumah? Terlalu banyak variabel Pak Rama ya. Kenapa? Karena tidak semua orang tua punya persoalan sama. Sama. Ada yang persoalannya. Tapi ada minimalnya. Ada persoalannya kota, ada persoalannya karena dia bekerja, ada persoalannya karena dia tidak mampu mendidik anaknya. Yang umum kira-kira bagaimana? Salah satu yang umum. Dan itu harus multi mengambil peran. Saya kasih contoh misalnya tentang kota ya. Ini harus disikapi oleh dinas pendidikan secepatnya. Jangan kemudian nanti masyarakat berteriak kemudian itu dijawab. Kan baiknya itu misalnya penyaluran kota itu segera dilakukan. Oh berarti inisiatif ada di dinas pendidikan salah satunya termasuk misalnya kepala sekolah memberikan usulan gitu. Saya kasih contoh Pak, misalnya di SMP 4 sekarang itu kita sudah siap dengan pembelajaran COVID. Dengan seperti model Korea punya. Hanya sisa menunggu perintah dari apakah dari wali kota atau dari dinas pendidikan, silahkan belajar. Kita langsung siap. Hanya masalahnya sekarang karena tidak semua sekolah sama gitu ya kan. Sementara mungkin keinginannya dinas itu serentak. Karena kita kan wilayahnya sempit ya. Tapi kondisi sekolah kan masing-masing beda-beda ya. Sama dengan orang tua tadi. Mestinya kan ada mapping, dilakukan. Apakah misalnya
apakah SMP 1 sudah bisa melakukan pembelajaran atau SMP 4 bagaimana dengan kesiapan prasarana dan sarana. Ini kan mestinya ada di dinas. Ada orang di dinas yang melakukan itu, Pak. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah itu ada. Jangan sampai hanya menunggu bukan contoh yang disampaikan oleh Pak Dr. Said tadi. Ya, kesiapan kesiapan pemerintah. Ada yang bisa membantu ini sebagai lembaga think tank katakanlah kalau kita di kota. Kalau kita di Muhammadiyah, Pak. Kota ini bagaimana, Pak? Saya tidak berani karena saya bukan ketuanya, Pak. Bukan. Saya bukan ketua. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, itu kita sudah lakukan, Pak. Jadi pembelajaran di masjid itu kita sudah lakukan. Taruh misalnya dengan hafalan-hafalan Al-Quran itu kita sudah lakukan. Tapi yang di kelas ini masih kita harus siapkan sarana dan prasarananya. Karena pembelajaran COVID itu beda dengan pembelajaran non-COVID, Pak. Karena mejanya saja sudah beda, kemudian termasuk jumlah siswa yang ada di ruang kelas itu kan harus dibatasi. Hujan dengan tidak hujan beda. Pasti kan beda gitu. Kan beda. Pak Said bagaimana gambarannya? Iya, saya setuju sekali tadi. Tidak boleh penanganan misalnya dari tingkat pusat harus sama rata. Tingkat Kota Parepare sekalipun tidak boleh sama rata. Misalnya saya bilang semua SMP buka, tidak boleh. Harus ada tim ahli yang menyelidiki bahwa siapa yang boleh buka, siapa yang tidak. Terus bagaimana dengan kepala sekolah siap dengan kondisi itu enggak? Tadi kan hujan seperti itu kan? Tidak semua sama hujannya di ujung sorean tidak sama hujannya loh. Masa mau disamaratakan? SMP 12 dengan SMP 1 misalnya mau disamakan harus belajar. Ya enggak bisa sekarang kalau harus belajar. Bisa enggak pemerintah siapkan kuotanya semuanya? Bisa enggak pemerintah yang lain? Bisa enggak pemerintah yang lain? Kan kembali ke pemerintah kan? Pak Said ada telepon dulu dari lanjut lagi ya. Mungkin teleponnya tadi terputus ya. Kita tunggu lagi telepon untuk interaktif. Silakan yang menelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bersyukur Pak ada acara seperti ini. Kebetulan di tengah pandemi COVID-19 ini khusus dibicarakan mengenai pendidikan. Kami mewakili masyarakat ini Pak. Kami juga lembaga sudah keliling khusus kita berbicara di Parepare ini Pak. Jadi betul Pak. Terkait sorotan-sorotan, keluhan-keluhan orang tua siswa selama kurang lebih 5 bulan ini Pak. Anak-anak sekolah di rumah itu menuai protes sehingga terjadi kebosanan. Di sisi lain anak-anak juga sudah bosan mengenai apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa ada hikmah di balik COVID-19 ini. Orang tua sudah memahami bahwa bagaimana cara guru mengajar, bagaimana repotnya yang namanya guru. Tapi kalau saya Pak ini sudah cukup karena ini hampir 5 bulan ya atau 6 bulan anak-anak belajar di rumah. Jadi kalau saya yang kita lakukan sekitar 80% ini Pak, orang tua dan termasuk siswa menginginkan sekolah tatap muka. Tetapi apa yang disampaikan Pak Parman tadi itu bagus, tidak boleh serentak. Harus dipilih dulu sekolah yang mana siap sesuai dengan memperketat protokol kesehatan ini. Itulah yang akan diuji coba dulu. Jangan serentak. Kedua, ini memang sudah perintah dari pusat. Menteri Pendidikan sudah memerintahkan. Yang lucunya, kalau di Parepare mengatakan zona merah, pertanyaannya kita lihat dulu. Karena kita tidak pernah dengar bahwa Parepare zona kuning atau zona hijau. Selalu saja zona merah. Di sisi lain kalau kita mau melihat zona merah, Pak, kita harus hitung selama yang terkena COVID ini sudah berapa yang meninggal di Parepare. Jadi kalau saya Pak segera mungkin pemerintah kota melalui dinas pendidikan memerintahkan keluhan orang tua ini untuk segera ditindaklanjuti, segera menyekolahkan anak-anak. Apalagi ini ajaran baru, ada namanya pengenalan sekolah, pengenalan murid dengan teman-temannya, pengenalan murid dengan guru, itu belum dilakukan, sehingga timbul kesan bahwa guru itu makan gaji buta. Ini nih persepsi ya Pak.
Iya. Di sisi lain kalau banyak suara begitu Pak, betul. Banyak suara begitu ya. Ini persepsi ya, bukan kita menuduh. Ini anggapan. Makanya ini harus ditepis. Kadang juga kalau persoalan kuota, persoalan apa yang lain itu selama belajar online, karena masyarakat bahwa siapa sebenarnya mengurus tentang pendidikan di Parepare ini. Saya sampaikan bilang ada namanya Dewan Pendidikan. Mana itu Dewan Pendidikan? Nah, dengan adanya acara ini kami sangat mengapresiasi Bapak-bapak sebagai pembicara yang ada di Radio ini, termasuk Radio Mesra. Kami cukup bangga, cukup berkasih supaya ini ke depan, karena saya dapat informasi mungkin awal-awal bulan 9 ya, Parepare melaksanakan sekolah tatap muka. Cuman kita mau minta jangan bersamaan. Kita pilih sekolah-sekolah memang yang layak untuk melaksanakan sekolah tatap muka ini. Dicoba dulu lah Pak, supaya keresahan orang tua di rumah ini termasuk anak-anak bosan itu bisa terobati. Kalau sudah dilaksanakan 1 minggu atau 2 minggu memang tidak maksimal, ya dihentikan, cari langkah-langkah lagi. Karena daerah-daerah lain Pak sudah buka semua. Kasihan anak-anak, kasihan orang tua siswa. Iya Pak. Kami sudah paham itu ya. Pak, mungkin kepala-kepala sekolah juga bisa mengusulkan. Mungkin kita sudah lihat di Facebook bagaimana orang tua, bagaimana anak-anak itu tingkat kebosanan, tingkat keresahannya. Kami memahami Pak keluhannya ini semuanya ya Pak. Jadi, terima kasih. Mudah-mudahan direspon ini Pak. Ada Dewan Pendidikan, ada Kepala Dinas Pendidikan, mungkin Wali Kota dengar ini, karena memang sudah ada perintah dari pusat Pak, bahwa selama sekolah itu mampu ya kita laksanakan. Kalau sudah dilaksanakan 1 minggu atau 2 minggu tidak maksimal, ya dihentikan, cari langkah-langkah. Itu saja dulu Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Pak Said dan Pak Parman Farid sebagai narasumber kami. Ini tadi keluhan orang tua yang sudah 5 bulan ya, sudah 5 bulan diperkirakan ini belajar di rumah dan membosankan ya. Dan anak-anak juga merasa bosan, kepingin ketemu, namanya anak-anak kepingin ketemu sama teman-temannya. Tetapi ada di beberapa daerah ini Pak Said dan Pak Parman, ini yang sudah melakukan kemudian dihentikan kembali. Ada seperti di Tangerang Selatan, di Blora, Jepara, beberapa daerah. Ini kasus yang sama dengan ini ketika disekolahkan lagi. Jadi begini Pak Satria. Yang harus dilakukan oleh yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di Parepare dalam melakukan survei Pak. Mapping Pak. Mapping. Jadi harus tapi jangan dinas sendiri, harus melibatkan stakeholder pendidikan. Banyak. Kan ada dewan pendidikan, ada komite sekolah di sekolah. Kemudian banyaklah yang pakar-pakar pendidikan di Kota Parepare. Karena saya libatkan semuanya. Saya pikir sebenarnya sudah ada sekolah yang bisa Pak melakukan itu. Iya. Pak Said bagaimana tadi dengan keluhan tadi? Ya, saya tadi bayangan saya seperti itu. Jadi begini. Kita ini sedang dalam perahu besar Pak. Tidak boleh kita langsung berteriak harus sudah 6 bulan 7 bulan. Pemerintah juga berpikir seperti itu. Tapi ada hal-hal lain yang dipikirkan. Itu tadi saya bilang pemimpin itu harus bijak. Asal ada orang teriak begini diambil lagi kebijakan. Oh enggak begitu. Ada kuota, tetapi harus cerdas juga. Jangan adakan pemimpin juga hanya tunggu dari atas perintah saja, tidak punya inovasi ya. Itu enggak benar juga. Yang saya maksud, nah sekarang mengenai kondisi Parepare, kita jalan atau tidak, bagaimana kondisi merah atau hijau, itu tadi kan Menteri bilang silahkan jalan dengan catatan yang bertanggung jawab adalah kabupaten kota atau berikutnya kepala sekolah. Jadi silakan mengambil inisiatif dan menyampaikan kepada dinas pendidikan kami siap ini. Bagaimana dan kalau ada kondisi seperti tadi ada yang kena lagi, itu kan risiko tanggung jawab. Tadi pemimpin harus punya tanggung jawab. Ini namanya nah sekarang jangan juga sekarang saya mau beritahu ini masyarakat jangan terlalu abai sekarang dengan kalau orang kena juga enggak apa-apa, enggak lama juga berhenti kan. Banyak juga yang sembuh menurut pemerintah. Jadi harus duduk bersama dengan gugus tugas COVID-19 Parepare juga ya. Pemerintah ini kan misalnya kalau ada yang coba lihat kita di televisi tidak terlalu dikhawatirkan lagi bertambahnya. Yang diusahakan adalah kan banyak yang sembuh. Melandai artinya itu jangan kita terlalu abai dengan kondisi itu. Kalaupun misalnya ada yang sakit kena
ya enggak apa-apa, berobat saja. Ini istilahnya Panglima TNI Angkatan Darat. Dia bilang, ya sudah diobati, selesai, aman. Tidak harus diberhentikan kan? Iya. Ya, ada telepon lagi, silahkan. Silahkan, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa ini, Bu? Tidak berhenti. Ya, dari Handayani. Oh iya, Bu. Apa namanya ini, Pak? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak karena adanya kayaknya pertemuan antara orang tua dengan guru sekolahnya. Ini kayaknya saya rasa, Pak, saya merasa bangga kepada Radom Nesram karena dia bisa melaksanakan diskusi ini. Yang pertama saya anukan, Pak, kepada Bapak, kenapa Parepare dianggap selalu zona merah, sedangkan apa namanya, belum ada juga yang meninggal, semua sembuh. Jadi saya minta tolong kepada Dewan Pendidikan atau Dinas Pendidikan, kalau bisa itu anak disekolahkan. Karena semacam saya kasihan ini, Pak, saya orang tidak punya suami, punya anak sekolah, tidak ada pekerjaan yang menetap. Saya tidak sanggup, Pak. Saya betul-betul tidak sanggup untuk membelikan kuota setiap bulannya anak saya. Berapa anak tak, Bu? Ya. Ada berapa anak tak, Bu? Ada 3. Oh, 3, Bu, ya. Semua sekolah semua, Bu? Ya tidak, cuma 2 sekolah. Oh, 2 sekolah, iya. Jadi saya mengucapkan, saya berkata dari hati kecil saya, bukan main itu kuota 120.000 per bulan. Iya, biasa betul. Juga anak-anak kecil kalau tidak punya, dia nonton wifi di rumahnya orang yang punya wifi, melaksanakan tugasnya baik hujan, baik panas, baik tengah malam. Jadi pengawasan orang tua terhadap anak pada waktu malam itu sudah amburadul, Pak. Saya katakan sudah amburadul saya, karena saya juga tidak punya, dia juga tidak punya bapak untuk mengawasinya karena sudah meninggal. Saya seorang wanita tidak sanggup, Pak, tidak sanggup sama sekali betul. mengajar saya punya anak dan mengawasi saya punya anak, Pak. Betul-betul saya terasa terpukul, terasa sakit, Pak, mengawasi anak saya. Sampai anak saya sering pergi nonton balap liar, sampai saya terjun ke balap liar bisa di anak saya, Pak, gara-gara dia tidak sekolah. Jadi saya mohon, karena ini bukan juga, tidak ada juga yang meninggal di kota Parepare, Pak. Tolong dibuka sekolah itu walaupun dibagi 2, Pak. Dibagi 2. Supaya teman saya tidak mampu dan tidak pernah juga diberikan kota si punya anak dari sekolahnya, Pak. Cuma bantuan dari salah satu orang yang pernah memberikan saya kota. Dan selanjutnya itu kan saya sudah malu minta lagi, Pak. Jadi saya minta tolong kepada Dewan Pendidikan, karena ini Bapak Dewan Pendidikan Muhammadiyah mungkin dia kenal saya tapi dia tidak tahu dan ini orangnya. Saya kan dari IC ya, Pak. Jadi saya mohon bantuan Bapak semua. Tolong dibuka itu sekolah, Pak. Walaupun dibagi 2, siangnya separuh, sorenya separuh. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut Pak Said dengan Pak Parman, dialog pendidikan ini edisi 13 Agustus 2020. Bang Rama, sebelum dilanjutkan mungkin bisa dibaca atau saya yang baca? Iya, silakan. Saya yang baca ya. Ini dari pendengar di Facebook, ada Sahar Saharudin. Pusat keramaian sudah beroperasi seperti biasanya. Masa sekolah tidak. Kulihat sekarang anak-anak dari pagi sampai malam kumpul bermain tanpa memperhatikan lagi protokol kesehatan. Mending sekolah dibuka saja. Ya, terima kasih Pak Sahar ya, Pak Sahar ya. Terima kasih masukan-masukannya pada dialog. Ini bagaimana menanggapi keluhan-keluhan kondisi-kondisi begini? Kondisi yang tentunya kondisi adaptasi memasuki normal baru. Karena normal baru itu termasuk tadi pusat-pusat perbelanjaan dibuka, apa-apa dibuka, kenapa sekolah tidak? Ini menjadi persoalan yang harus dipahami oleh masyarakat tentunya. Pak Said, bagaimana Pak Said? Ya, makasih Pak Sahar. Saya kembali seperti itu tadi, bahwa
Ini hujan keras, tidak boleh kita lihat orang kenapa pada dia pergi, saya tidak. Artinya kita masing-masing punya gerbong. Pendidikan punya gerbong, ekonomi punya gerbong. Sekarang mereka buka, artinya mereka juga yang akan bertanggung jawab. Kembali lagi ke pemimpin tadi. Nah sekarang kalau ke pemimpin kita berani, ayo kita jalan. Nah, persoalannya tadi saya kembali ke Ibu. Kami semua mendengar jeritannya, Bu. Kami semua, jangankan siswa, Bu, guru juga menjerit di rumah, Bu. Siksa mengajar apa dan semacamnya. Tapi yang menentukan kebijakan itu adalah pimpinan. Tadi saya bilang, sekarang pimpinan kemana lagi? Wali kota kah? Gubernur kah? Atau bukan juga kepala saya itu, bukan juga kepala dinas. Semuanya terkait, seperti dia bilang Pak Dr. Parman tadi, semuanya terkait, ini komprehensif. Yang menentukan siapa? Tugas kita sebagai masyarakat, termasuk LSM, termasuk dalam pendidikan, ya teriakin saja. Seperti tadi, kalau kita kehujanan berteriak, kenapa Ki? Kenapa Ki begini saja nanti kan pimpinan akan berubah. Seperti itu, makasih. Masukan. Jadi sebenarnya begini, ini memang butuh kepedulian ekstra gitu ya. Ini terutama dari yang bertanggung jawab. Siapa lah yang bertanggung jawab? Apakah dinas pendidikan, wali kota, atau dewan pendidikan, terserah. Yang penting bahwa harus ada kepedulian, Pak. Kenapa kepedulian? Kalau kita tidak peduli, kita tidak melakukan mapping, kita tidak melakukan survei, nanti kita hanya menunggu perintah dari pusat. Itu kan akhirnya nanti situasinya di Parepare ini sudah bagus, kok kita menunggu instruksi pusat yang memang mungkin kondisinya beda. Ya, saya kasih contoh tadi, seperti misalnya di SMP 8 di sana, SMP 7 di sana kan kemungkinan sudah bisa sekolah, Pak. Mungkin harus lihat sarananya dulu, kan? Atau misalnya di SMP 4. Di SMP 4, di sekitar SMP 4 itu sudah tidak ada orang yang kena COVID. Bahkan sekolahnya sudah siap. Tapi yang harus berinisiatif siapa ini, Pak? Ya mestinya dinas lah, dinas yang punya tanggung jawab, ya kan? Mungkin dinas jalan-jalan ke sekolah, bagaimana sekolah tentang mengadakan mapping termasuk tadi yang disarankan. Tentang misalnya sekolah yang sudah siap atau tidak. Itu kan tetap harus ada komunikasi gitu. Jangan kemudian ini dibiarkan tidak peduli, abai dengan hanya menunggu perintah dari pusat, Pak. Nah, seperti misalnya yang dirasakan oleh Ibu tadi. Ya beda mungkin yang dirasakan dengan ibu-ibu yang ada di Makassar. Karena di Makassar taruh misalnya sekarang keadaannya mencekam misalnya. Kalau di daerahnya Ibu tidak ada masalah, anak-anak bermain sepeda pergi pergi di kali mandi kumpul-kumpul. Dari bawah sebenarnya ini kan? Inisiatif itu butuh survei, Pak. Yang punya tugas survei itu yang bertanggung jawab lah. Ya kemungkinan sebenarnya itu bisa diambil alih oleh LSM kalau misalnya yang bertanggung jawab tidak, tapi kan saya pikir lebih bagus lah yang bertanggung jawab melakukan itu. Memberikan saran, kemudian memberikan masukan. Ini kan masukan juga, Pak. Ini kan masukan juga gitu. Bahwa kondisi sekarang kita di Parepare sudah banyak sekolah yang kemungkinan sudah siap gitu. Hanya mungkin dinas pendidikan yang menyampaikan ke sana. Minta pertimbangannya dia gitu loh. Ya, mungkin kita tunggu lagi ya. Kita tunggu lagi penelpon ya. Ya, dipersilakan. Iya, terputus ya Bang Dimas. Saya lanjut ke Pak Said ini tadi ya. Keluhan Ibu itu masalah kuota. Apakah dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertama-tama saya ini Haji Tino punya cucu 2 yang sekolah, anak 1. Jadi sekarang semua kumpul di rumah dan cuma pada main, kumpul-kumpul bareng juga sama tetangga-tetangga. Jadi kalau saya, tolong ini dari dinas pendidikan, utamanya wali kota yang memerintahkan. Ini kan wilayah Parepare tidak ada zonanya, tidak tahu zona apakah. Masyarakat ini sudah jenuh, Pak. Jenuh melihat anak-anaknya bermain di mana-mana, tidak bisa dibatasi. Ya memang kalau cuma 1 anak bisa saja mungkin. Kalau 3 anak, Pak, sudah gede-gede semua, betul, sudah Baji, sekolah betul, semua. Tidak tahu kemana itu anak. Sampai sekarang ini contohnya saya kasih, anak saya yang ada di SMA, sekarang bermalam saja di rumah tidak pernah. Oh, iya, betul. Saya mau tegur bagaimana? Iya. Dengan alasan menyatakan, Pak, kami tidak ke sekolah, kami harus kumpul-kumpul dengan teman-teman, begini. Dianggap libur, belajar Pak Haji, bersama.
Masalah kota Pak, kalau saya pribadi Pak, saya tidak memikirkan kota, tapi bagaimana yang lain-lain? Iya. Bagaimana masyarakat yang lain mempunyai anak yang tidak punya HP, yang tidak ada jaringan, yang selalu saya suruh jalan Pak, ketemu dengan orang tua siswa, menyatakan bagaimana Pak Haji, kami tidak punya uang untuk belikan anak kami HP, apalagi jangankan beli kota, beli HP saja tidak bisa. Jadi kira-kira bagaimana dari dinas ini, bagaimana pelajarannya anak-anak ke depan ini. Kedua, masalah pendidikan melalui HP, itu anak-anak tidak berpikir sekarang Pak. Tidak susah, contohnya ada soal dari guru menyatakan ada ulangan, umpama contoh. Dijawab itu bukan melalui otaknya Pak, bukan melalui pikirannya, melalui YouTube. Iya. Di depan saya anak-anak saya bekerja, saya bilang jangan kamu begitu lah. Dia bilang, wah daripada susah berpikir Pak, tidak pernah dipelajari. Ada jadi jawabannya saya semua, mau bilang betul. apa? Saya benarkan juga anak-anak tidak pernah belajar di sekolah. Langsung dia buka YouTube aja, apa jawabannya dia buka YouTube. Jadi tidak ada pikirannya anak, tambah membodohi anak-anak saja kalau tidak sekolah Pak. Iya. Dan sekali lagi saya minta kepada dinas terkait, utamanya wali kota Pak dengan gubernur. Tolong disekolahkan anak-anak, tidak ada gunanya tidak disekolahkan Pak. Zona apa ini pare-pare? Belum pernah ada zona yang menyatakan zona merah, masa zona merah terus? Itu tidak masuk akal Pak. Kami ini masyarakat biasa, selalu jalan Pak tiap hari. Kalau Bapak Wali Kota tidak percaya, dengan Kepala Dinas tidak percaya, tolong ambil nomor telepon saya selaku orang tua Wali Haji Tino, membantu Anda turun di lapangan melihat fakta dan kenyataan. Jadi tolong Pak, dari dinas terkait sampaikan sama Wali Kota dengan dinas pendidikan bahwa Haji Tino minta disekolahkan anak-anak. Kalau Bapak mau lihat bukti dan fakta untuk anak-anak kumpul di lapangan atau jalan yang tidak beres, saya siap membantu beliau untuk turun di lapangan. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ya, jadi tadi dengan keluhan-keluhan, banyak keluhan orang tua tadi, Pak Said dan Pak Parman tadi, kita sebenarnya berada dalam kondisi yang kurang jelas ini ya, di bidang pendidikan. Artinya dari pemerintah juga belum ada komunikasi kepada masyarakat, mengkomunikasikan ke masyarakat, masyarakatnya mengeluh. Ini jalan keluarnya ini bagaimana? Solusi yang terbaik ini? Ya, begini Pak, saya tadi selalu kembali ke yang contoh yang saya berikan tadi. Sekarang ini pemimpin, seperti sebetulnya yang dibilang tadi penelpon, dibutuhkan ketegasan pemimpin dalam mengambil kebijakan. Sekarang, itu tadi saya bilang, memilih pemimpin itu tidak sembarang Pak. Jangki karena dia sederhana kita pilih dia, jangki karena dia suka belusukan kita pilih dia, enggak. Persoalan seperti ini ya. Nah, kalau ini tidak diselesaikan oleh pemimpin, saya tidak tahu pemimpin siapa, apakah gubernur, wali kota, yang jelas tidak mungkin kepala dinas langsung kepada dia hanya menyorong ke atas, memberikan saran. Nah, sekarang kalau itu tidak diambil cepat sekarang, persoalannya saran itu sudah diberikan atau belum? Mapping itu sudah atau belum? Yang jelas kalau ini kita tidak laksanakan, efek akan semakin banyak. Tadi penanya anak-anak sudah balap liar, pokoknya seperti tadi kumpul-kumpul tidak jelas, efek itu makin lama makin banyak. Dianggap libur ya. Dibiarkan saja, makin lama makin susah. Ini tidak seberapa ini, belum ini. Makin jadi sekarang tadi saya bilang pemimpin harus cepat dan tepat. Benar yang dikatakan penelpon tadi, kadang-kadang kalau jam-jam 12, jam 1 malam ya, biasa keluar sebentar, itu banyak anak-anak masih berkeliaran sekarang. Efek semua itu Pak, efek tidak ada kebijakan dari pimpinan. Solusinya Pak Parman ini, bagaimana ini? Mengatasi ini semuanya ini Pak Parman. Ya itu tadi, kalau saya ya tetap mapping dulu Pak. Jangan kita paksakan untuk ada proses belajar mengajar tatap muka, tapi tidak ada analisis, tidak ada kajian. Harus ada kajian Pak. Harus ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh misalnya di Aceh kan sekarang sudah 2 minggu orang pembelajaran di sana Pak. Di Aceh. Tapi diawali dengan kajian-kajian dulu. Diawali dengan kajian, kemudian dimintai pendapat komite Pak. Bagaimana? Harus ada surat pernyataan dari komite. Ya mungkin komite ini mengajak tim Kopik untuk melihat sekolah, untuk melihat sekitarnya, kemudian di sekitar itu apa zona merah atau zona apa. Nah itu baru kemudian kalau misalnya oke, ya
ketua komite dikasih yang begini yang diinginkan masyarakat secepatnya sebenarnya. Jadi jangan apa namanya, jangan dibiarkan ini kita tidak peduli. Sebenarnya intinya di kepedulian, Pak. Iya, intinya dinas peduli atau tidak, atau sekolah peduli atau tidak, memberikan masukan ke pimpinan. Ada gerakan-gerakan. Iya, kenapa? Karena kalau pimpinan juga tidak dapat informasi yang benar dari bawah, ini jadi persoalan, Pak. Nanti kan pimpinan yang disalahkan. Padahal sebenarnya bukan tugasnya pimpinan untuk melakukan mapping, untuk melakukan survei, untuk melakukan kajian. Ada masukan dari bawah. Ada masukan dari bawah. Seperti misalnya masukan dari ibu-ibu tadi itu, saya pikir sudah bisa jadi pertimbangan dinas pendidikan ke sekolah-sekolah melakukan mapping, Pak. Segera. Iya, segera dilakukan itu. Ya. Kalau misalnya dia bisa bersekolah, kasih alasan. Kalau dia tidak bisa, kasih alasan. Ini kan persoalan dan tidak tanda tangan di surat pernyataan. Ini kan selama ini kan tidak ada, Pak, pernyataan. Tidak ada apa namanya, tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan informasi dari dinas, ya kan? Apakah sekolah kita sekarang dalam kondisi seperti apa? Siap prasarana atau tidak? Ya kan tidak ada, Pak. Masyarakat seakan-akan mengatakan sepertinya tidak ada upaya-upaya ini diam kan? Hanya wali kota kan sekarang yang setengah mati teriak-teriak terus kan. Sampaikan ke masyarakat bahwa pakai masker, pakai apa dan seterusnya kan. Pak Wali ini mestinya menunggu masukan dari bawah secepatnya. Ya kan mestinya kan harus dari dinas kan, termasuk misalnya kantor-kantoran yang sekarang misalnya sudah mulai masuk, itu kan harus ada alasannya, Pak. Kenapa dia harus masuk? Supaya masyarakat tahu bahwa itu kantor masuk karena ini alasannya. Misalnya SMP 1 masuk, SMP 2 masuk, ini alasannya. Itu harus ada, Pak. Tidak kemudian langsung saja bahwa SMP 4 sudah siap. Tidak, Pak. Harus ada kajian gitu, harus ada kajian dan itu harus dilakukan gitu. Secara komprehensif, saya pikir begitu, Pak. Pak Said, masih persoalan tadi, Pak Said. Persoalan keluhan orang tua tadi, apakah dengan diadakannya saja kuota, dibelikan kuota itu selesai masalah? Saya kira kan tidak ya, Pak Said ya. Iya, ini tadi yang saya bilang, ini kan masalah komprehensif. Iya. Kalau misalnya tadi itu efek saja bahwa ya bayangkan, kalau saya biasa bayangkan kalau 3 anaknya orang. Iya. SD, SMP, SMA dilakukan secara bersamaan. Jangan dulu kuotanya, pengadaan barangnya saja dulu. Bayangkan tiga-tiganya. Tapi ini pemerintah sudah mulai membelikan kuota, ada lagi berita mau lagi dikasih tablet. Tapi bisa SMP Negeri 6 Makassar itu sudah seluruh siswanya dibelikan tablet. Iya, tapi bukan inventaris. Bukan itu penyelesaiannya. Iya, bukan itu penyelesaiannya. Emangnya kalau sudah ada kuotanya sudah jalan. Nah, kita lagi cerita lagi. Tadi penanya, bagaimana dengan pembelajaran daring? Adakah pembinaan akhlak? Adakah pembinaan kedisiplinan? Kan tidak ada. Berarti persoalan tidak sampai di situ. Sama tadi kalau kita kehujanan, kalau saya pakai jas hujan aman Kak? Belum. Siapa tahu kena percikan lagi, siapa tahu apa lagi. Jadi bukan, ini komprehensif, ada di tangan leader. Bagaimana sekarang tadi leader yang kalau menunggu sama masukan dari bawah berdasarkan data, berdasarkan fakta, ini kebijakan saya loh. Jadi harus ada kajian. Iya, ini kebijakan saya loh. Ayo kita jalan, ini kebijakan saya. Kalau misalnya jalan ya harus ada alasannya. Kalau tidak jalan apa Kenapa? alasannya? Nah, persoalannya yang melaksanakan kajian ini mestinya apakah sudah siap atau belum yang melaksanakan leading sektornya kan yang harus melakukan, Pak. Leading sektornya. Tidak mungkin lah wali kota kan? Iya, harus dari bawah. Pak Wali kan hanya menerima saja, mungkin dia menerima masukan dari bawah. Nah, sekarang kan taruh misalnya ditanya Pak Wali kenapa anak-anak belum sekolah? Ya kan pasti tidak ada anunya, Pak. Ya paling kan dia bilang karena zona merah. Nah, sekarang persoalan zona merah kan itu secara keseluruhan, Pak. Tapi kalau misalnya persoalan sekolah, kan mestinya kan ada di sana misalnya sarana dan prasarananya belum cukup kuat untuk mendukung pembelajaran COVID. Satu. Kemudian yang kedua, masyarakat di sekitar sana ada yang terindikasi pandemik misalnya kan. Seperti itu kan harus ada alasan, Pak. Demikian pula misalnya kalau misalnya sudah bisa sarana prasarananya, gurunya sudah siap, siswanya juga, komite sekolahnya mendukung. Kan selesai, Pak. Tapi kalau misalnya itu tidak ada alasan, ya cocok lah kalau misalnya masyarakat teriak ke sana kemari. Tapi persoalannya kan tidak semua komite sekolah sekarang aktif. Ya diaktifkan lah, dinas pendidikan diaktifkan dia. Yang punya tanggung jawab kan dinas pendidikan kan. Usulkan kepala sekolah kalau misalnya tidak aktif diganti, Pak. Iya, betul. Itu kan hanya kebijakan dari kepala dinas saja. Barangkali sekarang closing statement dari Pak Said Zainal PhD untuk memberikan closing statement dalam acara dialog pendidikan pada edisi Kamis 13 Agustus 2020. Silakan Pak Said. Ya, makasih Pak. Jadi singkat saja mungkin saya katakan bahwa
sekarang harus dibenahi. Pendidikan harus jalan. Satu kata, pendidikan harus jalan. Nah sekarang bagaimana jalannya, bagaimana modelnya jalan, terserah pimpinan. Nah sekarang karena kalau tidak jalan, efek akan semakin banyak, semakin susah. Coba lihat tadi ada balapan liar, ada apa, makin jalan. Nah sekarang bagaimana supaya mau memulai perjalanan? Ya tadi adakan kajian, mulai dari tingkat paling bawah sampai paling atas, baru ambil keputusan sebagai seorang pimpinan. Tapi kan Pak Said ini ada di di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Kalau mahasiswa ini ceritanya bagaimana? Oh, kalau kami artinya dari dulu memang kami sudah online, tetapi online bukan sesuatu yang utama. Pelajaran online PJJ itu hanya adalah alternatif apabila kita keluar daerah. Nah sekarang karena perintah dari pusat harus mulai sampai Desember tidak ada pilihan-pilihan lagi. Sampai tahun ajaran ini sampai Desember semuanya online. Jadi tidak ada lagi pilihan. Sudah disekat mati istilahnya, tidak ada lagi. Beda dengan SD, SMP dan SMA masih ada pilihan-pilihan. Nah, sekarang bagaimana? Ya sekarang kita berbenah dari dalam saja. Bagaimana di perguruan tinggi berbenah mahasiswanya, berbenah dosennya, berbenah perguruan tingginya. Ada kegiatan dilakukan ya laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, tidak melanggar. Itu saja saya pikir. Jadi tidak terlalu ribet karena sudah satu kata saja, berhenti. Perguruan tinggi ya. Karena jumlahnya juga sedikit. Dia langsung saya bilang berhenti sudah. Iya. Mengenai ada kuota apa tadi diperintahkan yang tidak sanggup bayarkan SPP-nya, yang tidak sanggup kan begitu. Jadi ada relaksasi dan dianggap sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri mungkin begitu. Tadi kalau seperti hujan kan jangan terlalu dipegang itu anak mahasiswa. Beda dengan anak, kalau hujan itu kan pegang kiri kanan tangannya. Tapi beda dengan anak SD Pak. Anak SD. Saya pikir itu closing statement saya. Untuk Pak Parman closing statementnya kira-kira. Satu kepedulian Pak pemerintah. Jadi harus ada upaya lebih. Jadi jangan biasa-biasa saja. Karena ini hal yang tidak biasa, harus lebih keras lagi. Bagaimana caranya supaya pandemi COVID ini bisa kita bisa menyelesaikan diri terhadapnya gitu. Kita menyelesaikan diri sama dia karena ya mau tidak mau kita harus hadapi itu. Jadi bagaimana kreativitas kepala sekolah, kreativitas kepala dinas untuk melakukan untuk melakukan terobosan. Bukan hanya siswa saja, siswa dan guru itu sebenarnya kan hampir sama. Ada guru yang cepat beradaptasi, ada guru yang tidak cepat beradaptasi. Demikian juga dengan siswanya. Saya pikir itu kan saya sudah sampaikan di awal bahwa kan bukan satu persoalan Pak, pasti banyak persoalan dan saya pikir itu kreativitas juga yang harus menyelesaikan itu. Karena kalau tidak ya masa kita harus tinggalkan mereka kan. Jadi harus ada upaya. Tapi intinya ke Pak tadi, intinya ke kepedulian Pak. Saya belum melihat itu ada sekarang Saya belum ada karena tidak ada gerakan-gerakan yang sifatnya lokal Pak ya. Kalau nasional sih ya kita setiap hari dipertontonkan di TV ya. Tapi kalau lokal ini kan belum ada. Paling kan mesra ini yang melakukan ini Pak Ini telepon terakhir kita dengar ya. Ini kan paling mesra yang melakukan. Coba dengan yang lain-lain kan belum ada. Belum ada telepon terakhir. Silakan telepon terakhir kita. Terima kasih Pak. Kesempatan yang diberikan ke kami ini. Jadi kalau saya Pak, khusus untuk masyarakat, kajian yang kita dapat sudah ada Pak. Kajian pertama itu Pak, bahwa kita ketahui bahwa COVID-19 itu sebenarnya penyebarannya itu di malam hari sebenarnya. Kita lihat saja kemarin Pak, waktu antara Pasar Lekasi dengan Pasar Senggol mau dibuka, Pasar Senggol itu ditekan karena dia buka malam. Pasar Lekasi diberi ruang untuk buka dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat karena dia buka pagi sampai siang hari. Jadi apa bedanya Pasar Lekasi buka pagi sampai siang hari dengan sekolah yang mulai pagi sampai siang hari? Jadi kalau saya sudah ada kajian pertama Pak yang kita harus petik mengenai supaya anak-anak segera disekolahkan. Terus terang Pak, saya sampaikan sebetulnya sudah ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak menelpon saya mau melakukan aksi ke dinas pendidikan sampai ke kantor wali kota, tetapi kami sangat bersyukur ada pertemuan di Radio Mesra seperti ini sehingga kita urungkan untuk melakukan aksi. Kenapa kita mau melakukan aksi? Karena ini sudah ada perintah dari pusat bahwa segera anak-anak daerah-daerah melaksanakan sekolah tatap muka, tetapi
dulu harus dievaluasi sekolah mana yang harus diberikan keleluasaan untuk melakukan tatap muka. Bayangkan Pak, saya dapat di Facebook, kalau bapak mengajarkan anak-anaknya mungkin karena jengkel, karena bosan, anak-anak bertanya, Pak, ada pertanyaannya guruku Pak, bilang apa itu? Karena ibunya sudah memasak, sudah bikin air panas, pergi ke pasar, gaji bapaknya lagi ada di sekolah Pak, barang apa yang bisa dicairkan? Ada bilang bapaknya tulis di situ. Pertama sertifikat tanah, kedua BPKB mobil, ketiga maka hancur anak-anak kita Pak. Itu satu pertanda bahwa segera dilakukan langkah-langkah. Itu tadi kebosanan. Ini kenyataan. Jadi orang ilur maca jibangui. Nanya. Jadi rupa mamahan nanya anak terima tungan. Apa maka dia bapak nanya. Dia salah nak. Oke nih. Bisa gitu gagal bikin sertifikat tanah BPKB Oto dibawa Mas. Padahal saler. Itulah tadi dampak ketika anak-anak sekolah di rumah. Kedua, saya menganggap bahwa pemerintah gagal Pak. Pemerintah gagal dalam melaksanakan sekolah di rumah. Kenapa? Itu banyaknya keluhan-keluhan mengenai kuota. Ada beberapa orang tua siswa belum mampu mempunyai HP Android. Itu seharusnya ditindaklanjuti oleh dinas. Apakah melalui dana bos atau bagaimana? Jadi memang carut marut. Jadi kalau saya segera pengen sampaikan Pak Parman, segera ini melakukan langkah-langkah kajian secepatnya ini, karena kami anggap juga kalau melakukan siang itu mungkin tidak ada kata terlambat. Yang saya sepakat bahwa Kota Parepare ini kota inovatif, kota peduli, tetapi tidak bisa dinyatakan melalui pendidikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, bisa ditindaklanjuti, bisa dimaknai keluhan-keluhan kita ini di Parepare, utamanya orang tua siswa termasuk siswa, supaya generasi kita ini bisa berlanjut dengan baik. Itu saja Pak, makasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih juga untuk kedua narasumber saya, Pak Tri, sebelum pamit lagi masih ada nih yang masuk di di Facebook. Setiap orang tua masalahnya berbeda-beda dan setiap tingkatan pendidikan juga masalahnya berbeda-beda. Saya pribadi bukan masalah kuota tapi masalah waktu dan mengingat aspek kejiwaan anak-anak kami. Kami harap pemerintah betul-betul memikirkan nasib anak-anak kami. Dari Ibu Saripah Salma Siap. Jadi saya kira waktu yang memisahkan kita. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Terima kasih Pak Parman Farid, Dr. Parman Farid. Yang kedua narasumber saya Pak Dr. Said Zainal. Terima kasih Pak Dr. Said Zainal. Terima kasih kepada pendengar dan pemirsa Radio Mesra 102,8 FM di mana saja berada. Jadi simpulan kita adalah upaya-upaya dari yang membidangi pendidikan ini secepatnya diupayakan agar keluhan masyarakat itu dapat terjawab. Saya kira itu. Terima kasih, kita bertemu dialog pendidikan bulan depan pada hari Kamis ya, setiap hari Kamis. Minggu ke berapa Bang Dimas? Minggu kedua ya, minggu kedua setiap bulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,8 FM, demikian Insan Mesra untuk pagi hari ini. Kita di Ospek obrolan seputar pendidikan bersama narasumber kita yang luar biasa. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Anda masih mengikuti www.radiomesra.com.